Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Kusumawardana dan di sini saya mempunyai produk yang namanya pastel abon dari Camilanku. Produk ini produk ini kita produksi di Solo, Pajang, Tegal Kembang, RT 5, RW 5 dan nomor 5. Pastel abon ini tersendiri tercetus pada tahun 2019 waktu COVID yang pertama. Sebelum pastel abon sebenarnya kita juga punya buka usaha yang namanya mie cangkir. Nah, dari mie cangkir itu corona, terus kemudian kita sempat berhenti karena dampaknya juga sangat besar ya. Kita dipaksa untuk tutup, dipaksa untuk dalam artian berhenti beroperasi karena di situ terjadi sweeping untuk warung-warung kecil di dalam kampung. Akhirnya kita berhenti di situ, kita berpikir ulang, kita cari inspirasi gimana caranya kita bisa berkarya lagi, kita bisa berusaha lagi. Maka terpilihlah pastel abon ini. Pastel abon ini sebenarnya kita berpikir dulu pastel abon ini pernah diajarkan oleh ibu dari istri. Nah, berpikir oh, ini kalau kita kembangkan lagi, kalau kita bikin lagi, kemungkinan ini bisa masuk dengan pasar yang berbeda, segmen yang berbeda. Tidak hanya kalau pastel abon, mungkin historinya atau ceritanya itu pastel abon kan termasuk makanan tradisional yang musiman. Ya, jadi lebih ke Lebaran, Idul Fitri itu pasti ada pastel abon di toples. Kita berusaha untuk mengubah image pastel abon tidak hanya di Lebaran, jadi di di kehidupan sehari-hari pun, buat nongkrong pun juga cocok. Maka dari itu kita membuat pastel abon adalah cemilan anak muda, cemilan milenial, cemilan Gen Z yang mungkin rasa tradisionalnya masih melekat di situ. Akhirnya tercetuslah pastel abon. Dulu mungkin pastel abon tidak seperti ini kemasannya. Pastel abon mulai dari kita mencari resep aja, meskipun dulu pernah diajari, tetap kita mencari resep yang masa kini, yang bisa diterima oleh anak muda, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kita juga bisa diterima oleh anak-anak juga. Banyak anak-anak yang suka dengan rasa resep yang ini. Kita proses resep tidak hanya 1 hari 2 hari ya. Kita 1 bulan itu kita mencari mana sih yang cocok, mana sih yang bisa diterima. Dan di situ kita adalah satu resep. Terus kemudian dari tepung, dari bumbu, dari abonnya juga, karena kita belum bisa membuat abon sendiri, kita mencari abon yang pikiran kita enak itu mahal. Makanya kita cari itu. Ya, kita bikin itu, kita cari terus kemudian kita diperkenalkanlah dengan sebuah grup UMKM yang ada di Surakarta sendiri. Itu cukup membantu kita. Di situ kita belajar untuk upgrade kemasan, upgrade rasa, upgrade packaging, marketing gitu. Jadi di situ kita terbuka pikirannya untuk membuat kemasan seperti ini dengan fasilitas-fasilitas tadi, ikut workshop, dan itu pun juga tidak mudah. Kita harus mengikuti proses sertifikasi, proses halal, proses izin usaha, karena kita memang benar-benar mulai dari nol. Dari pertama kali kita harus mengurus izin usaha di Plut. Disitulah kita mulai menapakkan surat menyuratnya lebih legal bahasanya seperti itu. Dan di situ dari Plut surat izin usaha kita udah dapat, meskipun dengan proses yang cukup lumayan lama. Terus kemudian kita masuk ke PIRT. PIRT ini yang mungkin bagi kita, karena kita pertama juga waktu ngurus itu sulit. Tapi sesulit kita di sini itu lebih mudah daripada tahun-tahun yang lalu ternyata. Karena kita dari pemerintah Kota Solo sendiri cukup membantu untuk mempermudah di situ. Dari PRT ke Puskesmas, dari situ kita ada perubahan resep, ada perubahan bahan, karena kita harus mengikuti standar halal. Nah, standar halal sudah ditentukan dari pemerintah juga. Setelah itu setelah PRT kita harus mengikuti tadi, mengubah resep, mengubah bahan sih, bukan mengubah resep tepatnya, tapi mengubah bahannya biar standar, dari halal, dari abonnya pun juga sama. Kita dulu mungkin yang kita pakai pertama kali bukan
ya halal sih, tetapi apa ya namanya, ada expirednya untuk sertifikasi halal di abon tersebut, makanya kita ubah dan sekarang kita pakai abon yang ini. Terus kemudian setelah itu dari proses-proses seperti itu, proses halal alhamdulillah kita dapat dan kita mau menginjak ke proses haki. Semoga saja nanti dari restu teman-teman, dari restu sahabat-sahabat yang di sana nanti bisa kita segera mendapat hakinya. Untuk varian sendiri kita sebenarnya mulainya sebenarnya tidak hanya pastel abon saja. Pastel abon itu camilanku ini mulainya itu ada dua sahabatnya, yaitu balung ketek dan cumi stick bawang, bahasanya stick bawang. Kita mulai dari 3 produk itu. Dari proses berproses yang kita apa namanya surat izin usahanya, PERT-nya, kita lebih ke pastel abonnya karena kita pikir pastel abon ini jarang yang ada di Solo, jarang yang bikin juga. Yang bikin pasti kebanyakan waktu lebaran, tapi kita kepengen kalau balung ketek mungkin sudah banyak, stik bawang mungkin belum ada yang berani mencoba untuk stik bawangnya karena itu memang benar-benar dari tepung seperti itu. Terus tidak ada varian-varian yang lainnya. Kita waktu itu berangkat dari 3 itu, kita mencoba fokus ke pastel abon ini sendiri. Kita juga mencoba pemasaran, ternyata yang dilirik adalah pastel abonnya. Maka dari itu untuk pemasaran kita di pastel abon sendiri, kita offline dan online. Kita pertama kali itu offline, door to door bahkan. Jadi dari saudara ke saudara, coba resep ini, coba makanan ini, coba camilan ini, kurang apa, dan di situ kita olah. Kurang ini, kita perbaiki pelan-pelan. Akhirnya dari workshop tadi kita sudah dapat rasa, kita sudah dapat packaging, terus kemudian kita pasarkan. Kita pertama kali online tetap kita jalan, online jalan, WA dan lain-lainnya kita jalan, medsos kita jalan, terus kemudian tetap kita ke toko oleh-oleh karena sasaran kita kebanyakan di toko oleh-oleh. Dan mungkin di sini kita juga bisa malah bahkan ini kepenginnya menjadi oleh-oleh Solo meskipun apa namanya kita belum tahu juga ya resepnya itu munculnya dari mana, tapi ini pembuatan dari Solo. Dari offline sendiri kita di sini produk kita bisa didapatkan di Ganep, toko oleh-oleh Ganep, toko roti Ganep, di oleh-oleh Cokro juga ada. Sementara di Solo sama Indomaret, bandara, stasiun, Indomaret Solo insya Allah ada untuk produk kita. Terus untuk di luar kota kita baru mencoba daerah Karanganyar untuk tempat wisata Tawangmangunan. Kita baru punya 1-2 toko. Terus kemudian yang kita story 1-2 toko. Terus kemudian di Jogja ada beberapa. Kita kepengen mengembangkan lagi, kepengen menyebar lagi, tapi kita tetap harus proses dulu. Online-nya kita bisa di Instagram, IG aja di Cemilanku Solo. Nanti di situ sudah ada produk-produk kita. Oke, kalau produktivitas kita sendiri kita masih berjalan karena bukan kendala ya, lebih keterbatasan kita karena produksi, karena SDM kita juga belum maksimal karena belum maksimal. Jadi kita produksi itu standar untuk memenuhi kebutuhan stok itu standar itu baru 1/4 kilo bahan mentah itu dalam 1 hari. Itu pun dikerjakan 3 orang kurang lebih sekitar 4 jam 6 jam kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ada pesanan kayak seperti Indomaret pertama itu kan kita langsung bikin 300 pieces, jadi itu bisa 1 hari 2 kilo. Kita bisa paksakan 1 hari 2 kilo. Itu pun juga sekitar 8-10 jam itu baru selesai karena memang waktu yang kita butuhkan untuk membuat pastel ini kan kecil-kecil ya, dan proses penggilingan kita benar-benar kita kepengen mencari cemilan rasa yang keras, renyah, jadi tidak keras dan tidak empuk banget, jadi lebih ke bukan seperti gorengan basah tapi bisa awet juga. Jadi kita cari teksturnya itu yang mungkin memerlukan waktu yang lama. Kita proses penggilingannya pun juga tidak hanya 1-2 kali seperti itu. Untuk kita sendiri jujur aja dari tadi tujuan kita yaitu membuat makanan tradisional ini digemari oleh anak-anak, digemari oleh Gen Z, digemari oleh kaum milenial. Itu kita coba ke packaging. Packaging itu sangat cukup membantu untuk bisa diterima. Kita pernah menggunakan packaging yang benar-benar polosan, itu pun juga orang
mau ambil itu, ini makanan yang seperti biasa. Tapi ketika packaging, orang penasaran. Nah, setelah membuat orang penasaran, dia mencoba rasa. Ketika orang suka, dia akan repeat. Itu kuncinya. Jadi ketika membangun sebuah usaha, apapun itu, usaha apapun itu, kita harus berani dulu. Ubah mindset yang bahasa Jawanya engkoge itu silahkan dihilangkan dulu. Kita mencari satu langkah demi satu langkah, step demi step kita lewati, kita jalani. Di situ ada kendala, kita temukan solusi, lanjut lagi jalan, kendala lagi, solusi lagi, lanjut lagi, sampai kita menuju kesuksesan, sampai menuju ke tujuan kita itu apa. Tujuan kita otomatis dari kita sendiri, tujuannya yang pertama adalah ibadah, bermanfaat bagi orang lain. Itu menjadi tujuan kami. Camilanku ini bisa berguna lah, nggak hanya makan rasa saja, tapi dengan segi unsur manfaat yang lain, membantu teman-teman sekitar, membantu teman-teman untuk berjuang, membantu teman-teman untuk berkarya, seperti itu.